yang ada dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengeluarkan hukum wajib, maka ini dilihat dari nas, ya, wujih dilalahnya yang menghasilkan hukum kewajiban mengikuti manhaj salaf. Beliau mengatakan, yajibu an yu'lam anna ittiba'a manhajis salafis salih ridwanullah alaihim laisa lil 'abdi fihi ikhtiyarun. Yajib, itu wajib untuk diketahui bahwa mengikuti ittiba, manhaj, metode, cara beragama dalam segala bidang, baik itu dari sisi akidah, baik itu dari sisi ibadah, baik itu dari sisi muamalah, baik itu pada bab akhlak, ya, semuanya, maka kita wajib mengikuti ittiba manhaj para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Laisa lil 'abdi fihi ikhtiyarun, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain, maka di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, menasehati setiap manusia untuk mengikuti petunjuknya Allah taala. Tali Allah taala, dinul haq. Maka ketika seorang itu mencari jalan lain selain jalannya Allah Ta'ala, maka tentunya dia akan menyimpang sejauh dia menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa wajibun minal wajibati syar'iyyah. Bahkan ini merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban syariat. Wadzalika lil adillati taliyah. Ini lantaran berdasarkan karena dalil-dalil berikut. Yang pertama, dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan wajibnya kita ittiba kepada manhaj salaf. Kalau kita ingin cara beragama kita itu benar, tentunya mengikuti, beritiba kepada manhaj salaf ala qadri istita'ah, semampu kita, sekuat tenaga kita. Tentunya kadar ittiba seorang itu berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat, tidak dalam satu koridor, sehingga mengeluarkan dari ittiba salaf orang yang berbuat salah. Tidak seperti itu. Karena ibarat seorang mengikuti manhaj salaf seperti halnya iman. Iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, semakin sempurna dengan ketaatan, maka akan berkurang sedikit demi sedikit karena maksiat. Demikian seorang yang mengikuti manhaj salaf. Semakin seorang itu taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, maka akan semakin sempurna ittiba'nya kepada Allah dan Rasulnya, semakin sempurna ittiba'nya kepada manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebaliknya, seorang itu ketika dia semakin berpaling dari manhajnya, metodenya para sahabat Nabi, maka dia akan semakin menjauh dari petunjuk yang benar, sekalipun asasnya masih sama. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Coba perhatikan. Wa may yushaqiqir rasul
min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah memberikan ancaman kepada mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya para sahabat Nabi. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang memisahkan diri dari Rasul, maksudnya memisahkan, berpaling dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk hidayah, sudah jelas baginya, dijelaskan baginya ini loh yang tepat, ini loh jalan yang benar, tapi dia mencari jalan yang lain. Yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, sudah diberikan kepada mereka hujjah tapi tetap berpaling kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain orang-orang beriman. Para mufassirin mengartikan mukminin di sini mereka orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ini khitabnya masih berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi' ghaira sabil, sabil itu jalannya para sahabat, cara beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Wattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Allah Maha Adil. Allah akan jauhkan dia sejauh dia menjauh dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang Allah palingkan dia dengan kadar kesyirikannya, semakin jauh dia, semakin tidak senang dengan sunnah. Seorang yang sedikit demi sedikit senang dengan sebuah kebid'ahan, maka dia sedikit demi sedikit membenci sebuah sunnah. Ya, ini sebuah keadilan. Semakin besar dia berpaling dari sunnah, semakin besar dia membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ini sebagai ancaman bagi mereka orang-orang yang berpaling dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya selain para sahabat Nabi. Allah kembalikan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan sejelek-jeleknya tempat kembali adalah tentunya neraka jahannam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tafsirnya menjelaskan pada kalimat wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi, orang beriman. Beliau mengatakan hadza mulazimun lissifatil ula, ini sangat berkaitan sekali, lazim pada sifat yang pertama. Ya, seorang yang tidak mau mengikuti sunnah sudah dipastikan dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Walakin qad takunul mukhalafa linas syari', terkadang mukhalafah, pelanggaran itu, terkadang pelanggaran seorang itu pada nas syariat. Wa qad takunu lima ajma'at alaihi al-ummatul muhammadiyah, dan terkadang penyimpangan pelanggaran itu bukan pada nas, terkadang pada apa yang telah disepakati oleh para ulama. Fima ulima ittifaquhum alaihi tahqiqa, yang memang sudah dikenal masyhur ittifaqnya, kesepakatannya. Fa innahu qad duminat lahumul ismah fi istima'ihim minal khata', maka karena mereka para ulama, kesempatan mereka itu jauh dari kesalahan. Tashrifan lahum wa ta'dhiman li nabiyihim, sebagai bentuk memuliakan mereka dan mengagungkan nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna manhajas salaf
dan tidak dipungkiri lagi bahwa manhaj salaf itu mereka adalah para sahabat dan orang-orang generasi setelahnya para tabi'in wa man sara ala hadihim, dan siapapun yang berjalan di atas petunjuk mereka. Huwa sabil mu'minin. Nah, ini jalannya orang-orang beriman fil aqidah wal amal, pada urusan akidah dan amal, yang maksudnya itu ibadah. Yang kedua, dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun," dan mereka generasi-generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin? Mereka yang berhijrah, para sahabat Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar, mereka para sahabat Nabi penduduk asli Madinah yang menerima kaum muhajirin. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Perhatikan. Dan mereka orang-orang yang mengikuti jalannya muhajirin dan ansar dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah bercerita tentang mereka. Allah ridho dengan mereka dan mereka pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan apa? Wa adda lahum jannat. Allah siapkan bagi mereka surga tajri tahtahal anhar, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal selamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itu merupakan kemenangan yang begitu agung. Perhatikan, Allah Ta'ala ini memuji mereka, orang-orang para sahabat Nabi dan generasi yang mengikuti mereka. Berarti apa? Mereka generasi terbaik. Sehingga kita yang datangnya akhir-akhiran, yang sudah mepet-mepet dengan hari kiamat, tentunya kita ingin mengikuti bagaimana generasi terbaik itu ada. Bagaimana mereka kok bisa sampai diridhai oleh Allah seperti apa? Kita ingin seperti mereka. Tentunya kita melihat mereka bagaimana cara beragama. Mestinya kan seperti itu. Karena patokan kebaikan dalam agama, urusan agama adalah mereka. Karena merekalah yang menyaksikan sendiri hidupnya masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Fa hadza madhun min Allah ta'ala li sabilis sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan fi masail al-aqaid wal a'mal. Di sini Allah memuji jalannya para sahabat dan para orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik pada masail-masail akidah, pada masalah-masalah amal perbuatan amal saleh, wa bayanu ma 'adda lahum minan na'im, dan menjelaskan apa yang akan mereka gapai nanti di surga kelak dari kenikmatan yang luar biasa. Wa hadza dalil, ini merupakan petunjuk ridhonya Allah tentang manhaj mereka dan luzumu ittiba'ihi, dan wajibnya mengikuti mereka. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah surga. Maka kita semua juga ingin seperti mereka. Tentunya ingin tidak sekedar angan-angan, akan tetapi perlu dengan action. Actionnya itu gimana? Ya kita tentunya melihat, membaca bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain
beragama. Tsaniyan, yang kedua, dalil yang kedua tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanatun lis-sama'. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan, ingin mengkiaskan kedudukan beliau terhadap sahabatnya dan kedudukan para sahabatnya terhadap umat Islam setelahnya. Beliau menggambarkan an-nujumu amanatun lis-sama', fa idza dhahabatin nujum atas sama'u ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Rawahu Muslim. Dia mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama', bintang-bintang yang bertaburan di langit itu amanah bagi langit. Bila dhahabatin nujum, bila bintang-bintang itu pergi, maka datanglah langit itu menggantikan, menjanjikan, ya akan terang itu langit. Wa ana amanatun li ashabi, dan saya sebagai amanah bagi para sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, kalau aku sudah pergi, aku sudah wafat, maka para sahabatku lah yang menggantikan ini, amanah ini. Dan ketika para sahabat, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku ini itu sebagai amanah bagi umatku untuk meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, menebarkan ajaran Islam yang murni sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, ketika para sahabat Nabi sudah pada wafat, maka menggantikanlah umatku setelahnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in jilid yang keempat halaman 127, wa wajhul istidlal, mana wajh istidlalnya, apa yang bisa diambil dari sini? Bil hadithi annahu ja'ala nisbata ashabihi ila man ba'dahum ka nisbatihi ila ashabihi wa ka nisbatin nujumi ila sama', wa minal ma'lum anna hadha tashbih yu'ti min wujubi ihtida'il ummah bihim. Di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedudukan nisbah para sahabatnya kepada orang generasi setelah mereka itu seperti dirinya kepada para sahabatnya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bintang-bintang di langit terhadap langit yang begitu luas. Minal ma'lum, sudah diketahui, anna hadza tashbih, ini penyerumpaan, ya, penyerupaan. Yu'ti min wujubih, tidak memberikan faedah apa? Kewajiban ihtida. Kalau misalkan dari sini ke sini, ngikutin sini ke sini, berarti apa? Kita wajib mengikuti mereka. Al-ummah bihim ma huwa nadhiru ihtidaihim bi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai kesamaan tentang para sahabat Nabi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mestinya umat mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Wa nadhiru ihtidai ahli ard bin nujum ay wa aidan fa innahu ja'ala baqa'ahum bainal ummah amanah lahum wa hirzan min asy-syarri wa asbabihi falau jaza yukhti'u fi ma aftu bihi wa yadhfar bihi min ba'dihim lakana dhafiruna bil haqq amanatun lis-sahabah wa hirzan lahum wa hadha minal muhal. Nah, ini persamaan ya. Persamaan bagaimana penduduk bumi itu wajib mengikuti ya bintang di langit dengan petunjuk. Ya, ketika orang ya nggak punya kompas di sebuah bumi
dataran bumi yang nggak ngerti arah. Ketika di malam hari mereka melihat apa? Bintang sebagai petunjuk arah. Ketika di siang hari nggak ada bintang, penggantinya apa? Matahari kan? Sebagaimana Nabi SAW. Ketika para sahabat Nabi mengambil petunjuk dari siapa? Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, generasi setelah sahabat Nabi mengambil petunjuk dari siapa? Dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan seterusnya begitu. Ini oleh Nabi SAW perumpamakan seperti itu. Ya, ketika fa innahu ja'ala baqa'ahum bainal ummah wa amanah lahum hirzan minasyarr, dan sebagai amanah, ini amanah bagi umat untuk menjaga apa? Keburukan dan sebab-sebab keburukan. Kalau seandainya boleh untuk mereka salah pada apa yang mereka fatwakan dan mereka wayadhfar bihi min ba'dihim, kemudian diambil setelah mereka, lakana dhafiruna bil haqq amanah lis sahabah. Ya, orang-orang yang setelahnya mereka mengambil kebenaran itu amanah bagi sahabat, wa hirzan lahum wa hadza minal muhal. Ini enggak mungkin ya. Yang kedua, sebagai bentuk wajibnya kita mengikuti ittiba manhaj salaf, yaitu khairun nasi qarni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanku, yaitu generasi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi para tabi'in. Generasi para tabi'in. Ya, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi atba'ut tabi'in. Kalau mereka aja generasi terbaik, kalau mereka generasi terbaik, maka kita mestinya mengikuti generasi terbaik bagi mereka. Ya. Yang ketiga, wa al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Darimi, yang mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Belum bercerita Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naik mimbar, kemudian menasihati kita dengan sebuah nasihat, ya, nasihat yang membuat air mata itu mengalir, hati itu bergetar. Ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ini seakan-akan lewat yang lain ada tambahan ka'annaha mau'izatun muwaddi', seakan-akan itu nasihat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana toh orang tuh kalau sudah ngerti tanda-tanda orang dia sudah meninggal, dia akan berpesan, seakan-akan pesan itu sudah terakhir bagi dia. Ya, saya wasiatkan demikian. Ya, apa enggak membuat itu seorang itu menangis, ya, karena mengerti akan kepergian an-nasih, ya, sehingga di situ para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ini seakan-akan nasihat terakhir ini, nasihat perpisahan. Fa'ausina ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami. Qala, saking kasih sayangnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan untuk kalian takwa kepada Allah. Takwa bukan sekedar nama, takwa bukan sekedar yang selalu didenungkan di setiap khutbah Jumat. Takwa yang memang benar-benar kita bawa dalam hati sanubari kita. Takwa itu kita pegang dimanapun kita berada. Ini pesan Rasulullah SAW. Karena tidak ada wasiat yang lebih baik kecuali daripada
wasiat takwa. Sebaik perbekalan adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Yang ini mestinya para orang tua selalu menasehati, murwasiat kepada anak-anaknya dengan ketakwaan. Misal ya, ada anaknya mau sekolah keluar kota atau luar negeri, ya, mestinya seorang bapak itu berpesan, ya, aku mau nyangoni siji gitu. Apa itu? Takwa. Bawa takwa itu kemanapun kamu berada. Tenang sudah. Kadang orang tua di zaman sekarang itu apa? Selalu was-was ketika anaknya pergi jauh. Kenapa? Tahu. Kita nggak ngerti anak kita bagaimana di luar sana. Karena kurangnya perbekalan takwa. Sehingga ketika ketakwaan tersebut menjadi bekal seorang hamba, dimanapun dia berada, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, uzikum bitaqwallah. Aku pesan kepada kalian untuk selalu takwa kepada Allah. Was-sam'u wat-tha'ah. Dan ini nanti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berikan perkataan bahwa seorang itu akan bermasalah pada manhajnya pada 3 hal. Entah pada ilmunya, takwanya, entah pada taatnya kepada ulil amri, entah kepada luzumul jamaah. Nah, salah satu mesti akan ada bermasalah ketika dia menyimpang dari manhaj para salaf. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, yang kedua. Was-sam'i wat-tha'ah. Takwa, selalu taat kepada waliul amr. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Pesan Nabi, sekalipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya. Bayangkan, seorang hamba sahaya yang kita remehkan, bukan orang yang kita agungkan, tapi seorang yang kita remehkan, yang nggak kita duga. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, sudah hamba sahaya habasyi lagi. Ya, bagi orang Arab habasyi itu bukan sosok yang terpandang. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam taat ikuti. Tentunya fil ma'ruf, selama dalam kebaikan, kebenaran. Ya, taat, dengarkan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, seorang hamba habasyi. Fa wa innahu man ya'ish minkum, dan sungguh di antara kalian nanti ada yang akan hidup panjang setelahku. Man ya'ish minkum ba'di, dalam riwayat yang lain ba'di, ada ba'di, maksud setelah wafatku. Fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan begitu banyak, perpecahan begitu banyak di antara kaum muslimin. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Ada golongan fulan A, fulan B, fulan C, D, firqah ini, firqah itu, sampai 73. Itu yang dianggap masih koridor Islam. Tapi yang di luar Islam lebih banyak. Ya, dari kalangan Ahmadiyah, Rafidhi, dan yang lain sebagainya. Ya. Maka ketika kita ingin belajar Islam yang mana, kan begitu pertanyaannya. Yang selamat tuh Islam yang mana? Maka tentunya kembalikan lagi wasiat yang pertama. Apa itu? Usikum bitaqwallah. Takwa. Ya, takwa. Kemudian oleh Nabi SAW ketika menggambarkan, nanti kamu bakal lihat perpecahan ini semua. Fa'alaikum bisunnati. Nah, di sini oleh Nabi SAW kalau pengen selamat,
ikuti pesanku. Fa'alaikum bisunnati, maka alaikum kalau dalam konteks bahasa Arab ala berarti menunjukkan wajib alaikum. Fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku, maksudnya mengikuti petunjukku, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Ya kita pelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya kita ngaji, kita kaji kitab para ulama, kita kaji Al-Quran, tafsirnya, kita kaji hadis-hadis Nabi SAW. Ya karena itu petunjuk wahyu. Kita nggak akan ngerti petunjuk Nabi tanpa kita mempelajari itu petunjuk. Sebagaimana kita nggak akan ngerti itu ilmu tanpa kita mempelajari itu ilmu. Maka ketika kewajiban berittiba kepada Rasulullah SAW merupakan kewajiban dan tidak ada cara untuk mengetahui sebuah kewajiban itu kecuali dengan mempelajarinya, maka jalan tersebut, mempelajari yang tersebut merupakan kewajiban. Kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang itu enggak sempurna kewajiban itu kecuali dengan sesuatu ini, maka ini menjadi wajib. Maka di zaman sekarang sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, itu zaman beliau ya. Di zaman sekarang menuntut ilmu hukumnya menjadi fardu ain, bukan kifayah lagi. Di zaman beliau, terlebih lagi di zaman sekarang. Dikarenakan apa? Itu dikarenakan banyaknya kejahilan-kejahilan, menyebarnya kebodohan-kebodohan. Bahkan digambarkan di akhir zaman itu banyak pena bertebaran, maksudnya banyak tulisan-tulisan, banyak kitab di mana-mana, tapi semakin banyak kebodohan. Fasilitas Allah permudah, tapi masih banyak orang bodoh. Kenapa? Karena bukan fasilitas yang dibanggakan, tapi minat seorang, giat seorang dalam mempelajari itu ilmu. Bedakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu kalau mau mencari satu hadis, dua hadis harus berjalan ratusan kilo, bahkan ribuan kilo. Bahkan di antara ulama al-hadis, di antaranya Al-Imam ya Al-Bukhari Muhammad bin Ismail ya Al-Bukhari rahimahullahu taala mengambil satu hadis itu sampai ribuan kilo sana. Nyampe sana lihat yang punya hadis itu manggil kuda gitu, seakan-akan ada makanan, ternyata dibuka nggak ada, belum balik lagi. Kalau sama hewan aja dusta, bohong, apalagi sama Rasulullah SAW. Ini muttaham bil hadis, berarti riwayatnya lemah, nggak diambil sama beliau rahimahullah taala. Zaman dulu luar biasa. Bahkan Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, beliau itu tawaf 3 kali, 5 kali di 3 benua, 3 negara, Irak, Hijaz itu Mekah, Madinah, Jeddah itu Hijaz. Kalau Najd itu Riyadh dan sebagainya ya. Kalau Najdnya dalam makna hadis Nabi SAW itu Irak ya, sama Mesir, sama Syam. Tawaf nyari hadis. Dan itu tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat. Zaman sekarang fasilitas begitu Allah mudahkan, tapi kenapa masih banyak kebodohan? Karena ini Allah memang menginginkan. Kenapa? Di akhir zaman ilmu akan diangkat. Diangkatnya ilmu itu bukan diangkatnya ilmu dari sudurin nas, akan tapi biqabdin ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Taib. Kita lanjutkan. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat Nabi generasi terbaik, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini menunjukkan bahwa
ini permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti berittiba kepada manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit erat-erat dengan gigi geraham kalian. Pegang itu sunnah. Di akhir zaman itu memegang sunnah ibarat memegang bara api. Dipegang panas, dilepas bakar yang lain. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari berinovasi dalam agama. Ini muhdatsatil umur itu bid'ah. Sesuatu mukhtara', sesuatu yang itu diada-adakan, yang sebelumnya tidak ada, salah istilah bahasa. Akan tetapi salah istilah mustalah syar'i, bid'ah itu sesuatu ritual adat yang diniatkan untuk ibadah, di mana Allah dan Rasulnya itu belum pernah memerintahkan, belum pernah melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu perbuatan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ketika ada iyyakum menunjukkan apa? Larangan. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap kebid'ahan dalam urusan agama itu merupakan kesesatan. Fa hadzanil haditsan, dua hadis ini, dua yang ketiga dan dua ketiga, yadullani ala fadlis sahabah wa tabi'ina lahum bi ihsan, menunjukkan atas keutamaan para sahabat dan para tabi'in. Wa anna sabilahum huwa sabilun najah minal fitan wal ikhtilaf, dan bahwasanya jalannya mereka, cara beragamanya mereka itu merupakan jalannya keselamatan dari fitnah-fitnah dan perselisihan. Kalau kita pengen bersatu, maka ambillah sumber yang satu. Jangan sampai persatuan tapi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya bersatu, tapi hati mereka saling bercerai-berai karena beda khalfiyatnya, beda background pengambilan agamanya. Kelihatannya bareng, tapi seakan-akan apa? Berpecah belah. Kenapa? Karena sumber yang berbeda. Mestinya ketika ingin menjadikan persatuan, apa sebab persatuan? Adalah sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, wa hadza mimma yadullu ala luzumi ittiba'ihi wal amal bihi. Dan ini apa yang menjadikan petunjuk wajibnya mengikuti petunjuk mereka dan mengamalkannya, bukan sekedar slogan. Ala manhajus sunnah, ala manhaj salaf, tapi slogan doang, nggak diamalkannya, sama aja. Karena ilmu itu tujuannya amal. Ilmu itu tujuannya amal. Kita belajar itu tujuannya amal. Belajar berilmu itu sekedar wasilah, bukan tujuan. Tujuan kita bukan ilmu, tapi tujuan kita beramal. Kalau seandainya tujuan kita berilmu, kita nggak akan sampai kepada amal. Ketika tujuan kita beramal, maka oleh Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berilmu. Sehingga kalau kita mendapati diri kita itu kesusahan, kok makin nambah ngaji kok makin susah ya, kok nggak nambah-nambah, perhatikan niat antum yang pertama kali. Niatnya ini gue ngopo istilahnya, niatnya ini belajar nih, ngaji ini buat apa? Buat tambah ilmu diamalkan atau cuman sekedar ikut-ikutan? Nah, ini perlu kita koreksi. Kenapa? Karena niat bukan sekali. Niat yahdaj ila tajdidin niyatin ukhra. Butuh tajdid, up to date, diupdate niat kita. Ya, diupdate kadang di awal ikhlas karena Allah. Tapi nanti pertengahan jalan bisa jadi ada syai'un tarik, sesuatu yang masuk kadang-kadang yang membuat kita pengen riya, membuat kita pengen sum'ah, atau hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kadang di awal, kata Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i
rahimahullahu taala, itu kadang seorang itu dipaksa dulu belajar, terpaksa, tapi kadang-kadang nasihatin ikhlas, akhirnya dia bisa ikhlas dahulu. Memang kadang manusia seorang yang dalam ilmu agama itu berbeda-beda, sehingga apa, pembaharuan keikhlasan niat maka itu sangat diperlukan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.